terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Senin 18 Maret 2024. Kita memasuki pekan Prapaskah yang keempat. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Siapakah yang berhak menghakimi? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang orang lebih suka menghakimi daripada memaafkan atau mengampuni. Begitu ada kesalahan sedikit saja, seakan-akan kesalahan itu begitu luar biasa besar dan dahsyat, sehingga orang berbondong-bondong menghakimi. Sebagai contoh misalnya, ketika ada perselisihan di antara kita, maka kadang-kadang kita terlebih dahulu menghakimi, bukan mencari tahu penyebab kesalahan itu, bahkan memviralkan kesalahan-kesalahan itu kepada khalayak ramai atau khalayak umum, sehingga semua orang itu tahu bahwa ada suatu kesalahan. Padahal mungkin kesalahan itu sangat kecil sekali dan sepele. Yang seharusnya adalah pertama-tama diusahakan damai, atau damai saling memaafkan, lalu juga saling memberi pengampunan supaya persoalannya selesai. Injil pada hari ini juga mengisahkan tentang seorang wanita yang berzinah, yang tertangkap basah oleh orang-orang Farisi. Adalah suatu kebiasaan atau suatu hukum di dalam kalangan orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa untuk membuktikan atau untuk menuduh orang melakukan kesalahan, maka harus disajikan atau diberikan bukti yang otentik, sehingga tuduhan itu memang betul-betul valid atau sah. Rupa-rupanya memang wanita yang berzinah ini sudah menjadi incaran bagi sebagian orang-orang Farisi, sehingga orang-orang Farisi itu mempunyai bukti bahwa wanita ini memang berzinah. Lalu kemudian wanita ini akan dihakimi atau diadili. Tentu pengadilan pada waktu itu tidak seperti pengadilan pada saat ini. Orang lapor polisi, dipanggil, diproses, dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu tentu pengadilannya adalah pengadilan massal, pengadilan rakyat. Sehingga siapa yang kuat, maka dia yang menang. Demikian juga wanita yang kedapatan berzinah ini akan dihakimi oleh khalayak ramai dengan cara dirajam atau dilempari batu. Saudara-saudariku yang terkasih, maka orang Farisi itu juga bertanya pada Yesus, sekaligus untuk mencoba Yesus, kalau Yesus melanggar hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu Yesus tidak gegabah begitu saja melakukan penghakiman kepada wanita yang sedang berzinah ini. Tetapi justru Yesus mengajak refleksi, mencari tahu, dan juga melihat pada diri mereka masing-masing yang akan menghukumi wanita yang kedapatan berzinah ini. Sehingga mereka memutuskan apakah mereka pantas untuk merajam atau melempari batu kepada wanita ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Maka kalau apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, barang siapa yang tidak berdosa, baiklah dia melempar batu yang pertama kali. Dan pertanyaan itu atau pernyataan itu juga ditujukan kepada kita pada zaman ini, pada masa ini. Apakah kita merasa tidak pernah berbuat dosa atau bersalah? Maka kita punya hak untuk menghakimi orang yang bersalah, baik kepada kita atau kepada orang lain. Kalau kita merasa diri
bahwa kita menjadi orang yang suci, orang yang tanpa dosa, maka kita pantas menghakimi. Tapi dalam kenyataan kita ini orang berdosa, kita ini orang yang selalu jatuh dalam ketidaksetiaan, maka sebetulnya kita tidak pantas untuk menghakimi orang lain, diri kita sendiri dalam hal kesalahan-kesalahan. Karena hanya Allah yang pantas dan layak mengadakan pengadilan atau penghukuman pada orang-orang yang bersalah. Oleh karena itu, memasuki masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin melihat diri kita, siapakah kita ini di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Pantaskah saya menghakimi orang lain? Atau apakah saya punya hak untuk mengadili orang-orang yang bersalah, baik kepada saya ataupun pada masyarakat pada umumnya? Oleh karena itu, semoga permenungan ini membantu kita untuk semakin melihat kekuatan dan dosa-dosa kita, sehingga kita patut dengan rendah hati memohon belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati.